Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Semoga keadaan kalian selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Adiningsih. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai suatu penelitian yang akhir-akhir ini sedang hangat di kalangan peneliti, yaitu mengenai nanokomposit zinc oksida yang dikompositkan dengan zeolit imidazolat framework 8 atau ZIP-8 untuk aplikasi fotokatalis dan antibakteri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas apa sih nanokomposit ini. Konten dalam video kali ini akan dibagi ke dalam 4 part. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua eksperimental, yang ketiga result and discussion, dan yang keempat conclusion. Pertumbuhan industri, terutama tekstil dan produk tekstil pada skala nasional, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini berakibat pada bertambahnya jumlah limbah produksi tekstil. Limbah ini dihasilkan dari tiap tahap proses produksi tekstil. Seperti yang sudah diketahui, industri tekstil menggunakan bahan kimia dan air dalam jumlah besar untuk membentuk limbah setelah diproses. Sektor ini menjadi salah satu penyumbang pencemaran terbesar di dunia. Dalam industri tekstil, sekitar 2.000 bahan kimia digunakan, termasuk pewarna, zat transfer dan aditif dengan sekitar 25% dari jumlah bahan kimia yang diproduksi digunakan. Limbah cair yang biasanya dihasilkan oleh industri tekstil, salah satunya adalah limbah zat warna. Umumnya, limbah zat warna yang dihasilkan dari industri tekstil merupakan senyawa organik non-biodegradable yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama lingkungan perairan. Dalam industri tekstil, metilen biru merupakan salah satu zat warna yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan harga metilen biru yang ekonomis dan mudah diperoleh. Akan tetapi, metilen biru sangat berbahaya jika terpapar langsung melalui kulit, mata, ataupun tertelan. Dampak dari paparan yang terjadi dapat berupa iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, hingga bahaya kanker hati. Selain berasal dari limbah cair hasil pewarnaan, tangki septik dari rumah sakit pun dapat menghasilkan limbah cair yang dapat menyebabkan resistensi bakteri akibat penggunaan antibiotik berlebih. Hal ini berakibat pada peningkatan wabah penyakit dan penularannya. Kemunculan strain bakteri gram positif seperti bakteri Staphylococcus aureus maupun gram negatif Escherichia coli yang kebal terhadap antibiotik ikut berkontribusi dalam penularan penyakit. Staphylococcus aureus dapat mengakibatkan gangguan penyakit kulit seperti gatal, ruam. Sementara E. coli dapat menyebabkan penyakit gangguan pencernaan, salah satunya adalah diare. Dari latar belakang tersebut, berangkatlah ide untuk membuat sintesis nanokomposit zinc oksida yang dikompositkan dengan ZIP-8. Pemilihan material zinc oksida digunakan karena material ini merupakan semikonduktor yang baik dalam mendegradasi senyawa organik dan efek antibakteri yang baik. Kan tetapi material zinc oksida ini memiliki kekurangan yaitu band gap yang lebar. Sehingga pada penelitian ini, zinc oksida akan dikompositkan dengan ZIP-8 yang biasanya digunakan sebagai katalis heterogen dalam berbagai reaksi. Adapun sintesis material zinc oksida yang digunakan adalah metode solid state karena memiliki keunggulan sederhana dan meminimalkan penggunaan prekursor. Sementara itu, sintesis nanokomposit akan menggunakan metode solvothermal yang dapat menghasilkan partikel dengan ukuran yang bisa diatur. Adapun aplikasinya akan diaplikasikan pada fotokatalis dan antibakteri, sehingga material nanokomposit ini memiliki sifat multifungsi. Adapun bahan yang digunakan untuk sintesisnya yaitu seng nitrat heksahidrat, 2-metil imidazol, metanol, seng asetat, dan kalium hidroksida.
Semua bahan ini memiliki kemurnian tingkat analisis dan digunakan tanpa penyaringan tambahan. Selanjutnya yaitu persiapan zinc oksida ZIP-8. Yang pertama dilakukan terlebih dahulu sintesis zinc oksida, di mana disiapkan sebanyak 14,8 gram zinc asetat dan ditambahkan dengan 7,4 gram KOH yang dilarutkan dalam 60 dan 32 mili metanol. Selanjutnya dicampur dan diaduk selama 72 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu disentrifugasi selama 15 menit pada 1500 rpm dan padatan yang terbentuk dibilas dengan metanol dan air suling beberapa kali. Padatan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama sekitar 24 jam dan di freeze drying sehingga diperoleh zinc oksida. Selanjutnya sintesis zinc oksida ZIP-8. Pertama-tama disiapkan sebanyak 0,3 gram zinc oksida yang sebelumnya sudah disintesis, lalu ditambahkan dengan 2-metil-imidazol. Lalu disonikasi selama 3 menit, dipanaskan selama 24 jam pada suhu 80 derajat Celcius, lalu disentrifugasi dan dibilas dengan metanol dan air suling beberapa kali. Padatan yang dihasilkan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 24 jam, lalu di freeze drying sehingga diperoleh nanokomposit zinc oksida ZIP-8. Selanjutnya, nanokomposit diinstrumentasi dengan XRD, SEM dan TEM untuk mengetahui morfologinya, isoterm adsorpsi desorpsi nitrogen, dan terakhir dengan spektroskopi UV vis dengan lambda maksimal metilen biru yaitu 664 nanometer. Selanjutnya yaitu aktivitas fotokatalis nanokomposit. Prosedurnya yang pertama, ditimbang sebanyak 0,05 gram nanokomposit, lalu dimasukkan ke dalam 50 ml metilen blue sebanyak 10 ppm, lalu disonikasi selama 10 menit di ruang gelap dan didiamkan selama 5 menit di ruang gelap. Lalu diiradiasi dengan sinar tampak dan disentrifugasi selama 4 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Lalu absorbensi diukur dengan spektrofotometri UV vis sehingga diperoleh persen degradasinya. Terakhir yaitu strain bakteri dan kondisi pertumbuhan. Pada penelitian ini, strain positif digunakan yaitu Staphylococcus aureus dan strain negatif yaitu Escherichia coli. Kultur strain E. coli dibiarkan dalam media Luria bertani LB, sementara S. aureus dibiarkan dalam TS Triptych soy broth. Aktivitas fotokatalis nanokomposit dievaluasi melalui degradasi metilen biru di bawah paparan sinar matahari. Eksperimen adsorpsi gelap dilakukan untuk menguji efek adsorpsi metilen blue. Sampel mencapai kesetimbangan adsorpsi dalam waktu hampir 30 menit. Dan nanokomposit zinc oksida ZIP-8 menunjukkan kinerja adsorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan ZNO, yaitu sebesar 14,5% untuk adsorpsi ZNO dan 30,1% untuk nanokomposit. Gambar 2A menunjukkan spektra adsorpsi UV vis yang bergantung pada waktu dari larutan metilen blue yang diolah dengan nanokomposit zinc oksida ZIP-8, nanorod zinc oksida, dan ZIP-8 sebagai fotokatalis. Dengan meningkatnya waktu fotodegradasi, puncak absorbensi maksimum larutan metilen blue berkurang signifikan dalam semua kasus, mengkonfirmasi degradasi fotokatalik bertahap metilen blue. Namun aktivitas katalik ZIP-8 cukup rendah dan tidak sepenuhnya mendegradasi metilen blue bahkan ketika waktu reaksi mencapai 120 menit. Gambar 2B menunjukkan degradasi fotokatalik MB dalam larutan akuatik. Ketika menggunakan nanorod zinc oksida ZIP-8 yang disintesis, laju degradasi fotokatalik mencapai 99,4% selama 4,5 menit, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan nanorod zinc oksida biasa. Dalam waktu 3 menit, warna larutan akuatik MB menjadi lebih terang secara visual.
Hasil ini menunjukkan bahwa nanokomposit menunjukkan aktivitas fotokatalik yang luar biasa di bawah cahaya matahari. Aktivitas antibakteri dari material ZIF dalam larutan berair dievaluasi dengan membandingkan jumlah sel bakteri yang dapat bertahan setelah kontak dengan material dengan sampel kontrol yang tanpa menggunakan ZIF. Secara khusus, dalam kehadiran cahaya, nanokomposit menunjukkan aktivitas antibakteri yang sangat baik pada S. aureus dan E. coli dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 9,14 dan 6,68%. Bahan nanomaterial merupakan fotokatalis potensial yang mampu mendekolorisasi Mb dan juga menghambat mikroorganisme. Menggabungkan zinc ke dalam ZIF menciptakan katalis dengan kemampuan degradasi fotokimia di bawah cahaya tampak. Cahaya tampak dapat mengeksitasi elektron dari Vb dan keadaan energi menambah ke tingkat CO3d ke Cb, menyebabkan pembentukan elektron dan lubang fotogenerated. Pasangan E- dan H+ memulai reduksi atau oksidasi O2 dan H2O dalam larutan untuk menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini mengoksidasi polutan organik untuk membentuk produk mineral. Radikal bebas OH atau O2 dapat mengoksidasi dan merusak membran sel, organel, dan DNA bakteri, mengakibatkan penghancuran bakteri. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa ZIP-8 mengatasi masalah stabilitas termal dan stabilitas kimia yang rendah dari oksida logam dan menjadi bahan yang sukses untuk pengolahan air limbah. Lebih penting lagi, porositas tinggi dan situs aktif ZIP-8 telah membawa pada perkembangan aplikasi komposit berbasis ZIP-8 dalam remediasi air limbah dan regenerasi air. Nanokomposit ZIP oksida ZIP-8 membuka pintu menuju berbagai aplikasi yang mencakup fotokatalisis dan antibakteri. Adapun saran untuk penelitian ke depannya, yang pertama yaitu penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada optimasi komposisi nanokomposit zinc oksida ZIP-8. Kemudian, selain aplikasi pada degradasi zat warna, penelitian dapat diperluas untuk menguji kinerja nanokomposit zinc oksida ZIP-8 dalam degradasi polutan lain ataupun bakteri lain. Yang ketiga, uji kinerja nanokomposit zinc oksida ZIP-8 dapat diperluas ke skala yang lebih besar, mencakup aplikasi di instalasi pengolahan air limbah yang nyata. Terakhir, evaluasi dampak potensial nanokomposit pada lingkungan dan organisme hidup perlu diinvestigasi lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut dalam arah-arah ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan nanokomposit zinc oksida ZIP-8 dalam aplikasi lingkungan dan menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pengolahan air limbah ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.